penyeleweng dokumen sejarah yang dianggap sebagai surat pengangkatan Tengku Cik di Tiro. Tuanku Raja Keumala mengirim surat kepada Habib Teupin Wan dan Teungku Mahyedin di Tiro, anak kandung Tengku Cik Saman di Tiro, ayah dari Umar Tiro dan kakek Tega Abdul Wahab Tiro. Tuanku Keumala meminta dengan sangat agar beliau turun dan taslim karena suasana sudah sangat kritis, di mana lokasi Tengku Mahyed sudah diketahui oleh Belanda. Hal ini oleh seorang opsir Belanda disampaikan pada anak Tengku Mahyed di Tiro bernama Katpo Fatimah. Opsir tersebut meminta kepada Tengku Mahyed mau turun sebelum pasukan Belanda mengambil tindakan. Katpo Fatimah dengan perantaran keperluannya telah menasihati Tengku Mahyed agar bersedia turun, akan tetapi Teungku Mahyed dan rombongannya yang berjumlah hanya 20 atau 30 orang itu tidak bersedia turun menyerah. Opsir Belanda tersebut memberi peringatan 2 kali. Katpo Fatimah meminta tangguh demi ayahandanya, bergegas menjumpai Tuanku Raja Keumala untuk menasehati Tengku Mahyed agar menghentikan perlawanan dan menyerah turun sebelum Belanda melakukan operasi pembersihan melawan. Sudah tidak mungkin, karena kita sudah habis segala-galanya. Sesungguhnya Tuanku Raja Keumala sangat berat hati untuk menasehati Tengku Mahyed dengan surat, karena apa yang dimaksud berbahaya untuk ditulis dan bisa mendapat tanggapan salah dari mereka yang tidak mengerti. Namun demi menyelamatkan bibit-bibit ulama yang justru dianggap penting untuk mengambil bagian dalam siasat yang sedang Raja Keumala gerakan, Tuanku Raja Keumala mengabulkan harapan Katpo Fatimah, membuat surat kepada Habib Abdurrahman Teupin Wan, Tengku Mahyedin di Tiro, Tengku di Bukit, Tengku Hashim dan Tengku Ulay Tutu dan Tengku Ibrahim serta pengikutnya memberi pandangan dan nasihat tua secara halus, sopan dan bijaksana. Intinya, meminta pejuang menghentikan perlawanan dan kembali kepada masyarakat untuk mengambil bagian dalam pemulihan agama Islam dari kehancuran. Hal tersebut tercantum dalam surat Tuanku Keumala baris ke-12 sampai 19 dari bawah. Surat itu ditulis dengan tangan Tuanku Raja Keumala sendiri tertanggal 18 Rajab 3027 atau Juni 98 dan ditandatangani oleh Tuanku Mahmud Banta Kecik sebagai tokoh yang dituakan Tuanku Raja Keumala dan Panglima Polem Muhammad Daud. Surat tersebut dibawa pulang oleh Katpo Fatimah sendiri untuk disampaikan kepada Teungku Mahyed dengan perantara orang kepercayaannya. Teungku Mahyed tidak menghentikan perlawanannya atau menyerah turun. Setelah masa tangguh berakhir dan Teungku Mahyed tidak turun militer, Belanda melakukan operasi pencarian besar-besaran untuk memburu beliau. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1970, jejak Teungku Mahyed sudah tercium. Jejak tersebut diikuti selama 4 bulan dan akhirnya PDA tanggal 5 September 1970 dari lereng bukit nampaklah seorang laki-laki yang bertubuh kekar dengan jas hitam dan berkupiah hitam duduk sendirian di lereng bukit batu yang curam dengan mengapit senapan haram di lututnya. Itulah Teungku Mahyedin di Tiro. Mungkin beliau waktu itu SDH tinggal sendirian karena dalam kurun 4 bulan saudara dan teman seperjuang syahid 29 orang, termasuk Petua Gammasen yang syahid tanggal 2 Mei 1900 Dian, Teungku Harun, Habib Kat, anak-anak Habib Teupin Wan pada tanggal 21 Mei Ninimbras Tubuh, dan seterusnya, Teungku di Bukit tanggal 22 Mei Ninimbras Tubuh. Teungku Mahyed tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung karena terlalu kapek atau lapar sejak beliau terlepas dari sergapan pada tanggal 3 Sep sampai beliau dijumpai kembali pada tanggal 5 Sep 1903, beliau dikejar terus tanpa henti. Pada waktu itulah beliau syahid oleh 2 butir peluru di jantungnya. Teungku Mahyed meninggalkan 2 putra, yaitu Teungku Umar Tiro yang berumur 6 tahun dan Teungku Muhammad Amin. Syahidnya Teungku Mahyed sangat mengharukan. Untuk menghindari hal menyedihkan tersebut, Tuanku Raja Keumala sudah melakukan daya upaya, akan tetapi Teungku Mahyed enggan turun dan menghentikan perlawanan. Namun demikian, bahwa Teungku Mahyed sangat menghormati surat dari Tuanku Raja Keumala, kemanapun beliau pergi surat itu tetap di sakunya. Dan ketika syahid surat itu diambil
oleh militer Belanda, dan kemudian salinannya dimuat dalam buku Aceh. Dari buku tersebutlah kita tahu salinan kopian surat dari Tuanku ke Umala, Tuanku Mahmud dan Panglima Polem kepada Teungku Mahyedin di Tiro, yang kemudian hari surat tersebut diklaim sebagai surat penyerahan kekuasaan kepada famili Tiro. Surat itulah yang dipergunakan sebagai surat pengangkatan Tiro, karena dalam surat tersebut terdapat kata Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Mubin ala Maulana. Namun, mereka lupa bahwa surat tersebut dikirim oleh TIK ke Umala, bukan untuk satu orang, melainkan untuk beberapa orang pejuang. Atas dasar surat inilah pihak GAM menganggap bahwa surat itu pengangkatan Sultan terhadap Teungku Cik di Tiro. Adapun isi surat tersebut, terjemahan aslinya adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim wabihi nasta'in. Alhamdulillahi azza syanahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa umminatihi. Amma badu fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ala dawami, serta diiringi pula dengan beribu azam muhibah dengan takrim yang tiada keputusan selama-lamanya daripada kami, Sri Paduka Tuanku Mahmud dan Tuanku Raja Keumala, dan Sri Muda Perkasa Teungku Panglima Polem yang adalah sekarang di Kutaraja Aceh Besar, adanya barang disampaikan Allah WT ke hadapan Majlis Hadiratul Azizul Mukarram penghulu kami Habib Abdurrahman Topinwan dan guru kami Tongku Mahididin dan Tongku di Bukit Ibnal Mukarram Maulana Al-Mudabbar Al-Malik Tongku di Tiro dan Tongku Hashim dan Tongku di Uli Tutu dan Tongku Ibrahim dan sekalian ikutannya yang ada ahyatul khairi di dalam mengerjakan perang sabilillah di dalam rimba belantara negeri Pidi dengan selamat sejahtera. Syahdan adalah kami ketiganya mengharapkan dengan sehabis-habis harap kepada Allah wa Rasul. Di belakang itu kami harap dengan sehabis-habis harap dengan penghulu kami dan akan syaikhuna kami. Maka sebab berani harap tawakal kami beserta dengan yakin tambahan lagi tulus ikhlas semata-mata kepada guru kami ketiganya oleh karena berkenang kami akan Maulana wa Syaikhuna Mudabbar Al-Malik yang telah kukubur menghadap ke rahmatullahi ta'ala. Itulah jadinya tiada berkeputusan ingatan kami akan penghulu kami dan akan guru-guru kami adalah kami bangkit dari negeri Aceh kuasatnya memayat fardu Islam pergi ke tanah Mekah Al-Mukarramah hatta dengan berkat doa-doa alhamdulillah sudahlah Allah swt persempurnakan 4 kali haji kami ada tinggal di tanah Mekah beserta di dalam itu pun adalah kami ijtihad serta memandang dengan mata kepala sendiri atas tiap-tiap bangsa Islam di zaman ini terlampaulah amat sangat musyakat kebesarannya masing-masing terlebih maklum penghulu kami serta guru-guru kami. Sebab dunia ini akhir zaman bukan seperti dahulu kalanya. Maka adapun seperti kita-kita semuanya berperang dahulu dengan kompeni Belanda, maka jikalau sudah habis ikhtiar, tiada kuasa lagi melawan dia patutlah taslim kepadanya oleh karena dianya tiada mengubah dan melarang kita punya agama melainkan kita juga masing-masing yang mengubahnya. Kobalah penghulu kami serta guru-guru kami pikirkan yang halus tambahkan lagi pasal kita taslim kepada musuh apabila tiada kuasa melawan dia. Bukanlah sekali-kali kita yang memulakan istiadah itu melainkan telah berlaku di atas angin yang terlalu amat banyak seperti negeri Hindi. Semuanya taslim di bawah perintah kompeni Inggris seperti tanah Maghribi semua taslim di bawah perintah Prancis dan seperti tanah Mesir bersyarikat. Perintahnya dengan Inggris dan lain-lainnya terlalu amat di atas angin daripada jenis orang Islam mentaslim di bawah perintah musuhnya dan habis kesemuanya sebelah bawah angin taslimnya. Maka adapun yang berpikiran mereka itu berpakat semuanya atas taslim ketika lemah mereka itu sebab takut mereka itu habis kerusakan agamaannya serta negerinya. Maka apabila sudah mereka itu taslim, jadi mereka itu masing-masing memeliharakan agamanya barang sekuasanya sekedar mungkin
supaya tiada hilang semuanya. Demikianlah mereka itu yang telah lahir pada pandangan kami, maka sekarang Habib, yang penghulu kami dan guru-guru kami pada zaman sekarang, terlebih baik guru kami dan penghulu kami, janganlah duduk di rimba lagi dengan permintaan kami, baik Habib turun, serta guru-guru kami kemari, beserta semuanya mengikut seperti yang telah dijalankan oleh orang atas angin yang terlebih kuasanya dan akal daripada kita, beserta jangan sekali-kali ketinggalan barang yang ada alat senjata, supaya jangan menjadi fitnah hari kemudian. Maka yang akan hal dengan kompeni adalah Allah dan Rasul, dan adalah kami ketiga pertemukan penghulu kami dan guru-guru kami dengan paduka seri yang di Pertuan Besar Aceh adanya. Maka sehabis-habis harap kami, sebagaimana pikiran dan timbangan daripada penghulu kami serta guru kami lazim memberi jawab surat ini dengan segeranya. Wassalamu tamunas Alu Al-Hasanu Ikhatam. Tertulis Kutaraja Kampung Keudah pada 18 Rajab 30-30-27. Tuanku Mahmud Bangta Keucik adalah adik Tuanku Hashim Bangta Muda dan suami Pocut Murah, janda Sultan Mahmud Shah, disalin dari aslinya, bukan dari terjemahan ke masa Belanda.